kembali lagi di PDV Detailing Channel. Kali ini kita lagi ada di PDV Detailing Serpong ya. Dan kita kedatangan mobil yang baru aja launching, yaitu Aion QT. Jadi mobil ini datang minta beberapa pengerjaan ya, salah satunya coating, lalu ada pemasangan kaca film dari Solar Guard ya. Ini pakainya yang best performance, jadi untuk kaca depannya akan menggunakan tipe LX dan samping dan belakangnya akan menggunakan tipe Black Phantom. Dan karena ini atapnya juga menggunakan panoramic roof, jadi akan ditambahkan juga dengan kaca film LX series dari Solar Guard juga ya, yang tipe teratasnya, jadi tetap adem di dalam biarpun atasnya kaca. Nah, ini atasnya memang full kaca, jadi ada kemungkinan bakalan panas banget. Tapi efek positifnya ini jadi kelihatannya slick banget ya, nyambung nih kaca semuanya ya. Keren sih, mobilnya juga bentuknya imut ya, imut tapi masih modern banget, nggak imut banget seperti Wuling Bingo gitu ya, tapi ini masih bisa dibilang oke untuk dipakai laki-laki atau perempuan gitu ya. Oke, sekilas mobil ini mobil terkecil dari keluarga GAC Aion ya. Mobil dibilang paling kecil dan bentuknya mungkin seperti ukurannya Honda Jazz atau mobil Toyota Yaris ya. Ini sebenarnya mobil gede loh. Kita bandingin sebelahnya kebetulan ada HRV. Ini untuk tinggi, lebih tinggi, lebar juga lebih lebar, dan panjangnya juga ini di depan kalau kita garisin kurang lebih sama, tapi si Aion ini lebih maju ya. Dan untuk dari belakang, nah hampir sama juga. Jadi ternyata gede sekali nih mobilnya. Kalau dilihat di gambar-gambar sebenarnya kelihatan kecil, cuman mungkin karena bentuknya desainnya seperti ini jadi terlihat kecil ya, padahal dia lebih besar daripada kelihatannya. Kita bahas catnya dulu ya. Ini warnanya namanya holographic silver ya kalau dari brosur Aionnya, dan warnanya bagus ya. Ini agak-agak mutiara gitu loh, jadi dari sudut berbeda kelihatannya warnanya akan berubah-berubah. Seperti di sini ini warnanya agak kemasan, dan di sini agak kebiruan gitu ya. Dan kalau kita bergerak dia ada color shiftnya ya. Dan kalau kita deketin catnya bagus ya. Ini pantulan matahari tajam sekali, dan biarpun warna silver, glossnya juga bagus ya, clarity-nya bagus. Dan seperti biasa karena ini akan di coating, kita akan koreksi dulu catnya. Tapi mungkin kita nggak akan heavy correction ya, karena tadi yang seperti saya udah bilang catnya sudah bagus, jadi kita hanya akan halusin aja. Jadi ini ambil paket signature ya, 3 layer. Seperti biasa kita akan mulai prosesnya. Oke, masuk ke dalam. Nah, ini juga customer minta untuk penggantian screen guard ya, bukan penggantian pemasangan screen guard, karena ini ditulis harus dilepas dulu sebelum digunakan. Dan ini juga ya speedometernya. Dan kalau lihat layoutnya ya seperti mobil Cina pada umumnya, simple, rapih, dan sangat minim tombol ya. Di mobil ini nggak ada tombol apapun sama sekali. Di sini ada wireless charging, cup holder, laci seperti biasa, speedometer yang kecil tapi fungsional, dilengkapi dengan shortcut ya di sini ya. Ini bisa diganti-ganti 2 tombol ini. Lalu untuk tombol-tombol ini dia multifungsi ya, jadi tergantung lagi digunakan untuk apa, dia fungsinya akan berubah-ubah. Dan tombol di pintu untuk kaca ini aja. Udah, nggak ada tombol apapun lagi. Paling lampu seperti ini, ditekan, engine cut off dan hazard. Terus di sini ada untuk monitor penumpang belakang ya. Jadi kalau misalnya Anda bawa bayi atau anak kecil ya suka main di belakang, bisa dicek di situ. Dan di sini ada vanity mirror yang gede banget, dan ada lampunya yang soft glow ya. Seperti itu. Nah, tidak yang saya bilang, dalamnya full sunroof besar ya, dan bisa dibuka untuk sunshade-nya aja.
karena kacanya dia hanya panoramic roof bukan panoramic sunroof, jadi kacanya nggak bisa terbuka ya. Nah biarpun atasnya kaca full, tapi sebenarnya di dalam ini hanya sampai belakang jok depan ya, nggak terlalu gede banget untuk panoramiknya seperti itu. Jadi nggak sampai ke penumpang belakang ya. Kalau penumpang belakang ngedongak ke atas itu masih plafon biasa. Oke, ya banyak yang bisa dibahas. Untuk bentuk interiornya palingan juga untuk kualitas finishingnya bagus ya. Ini soft touch, tapi yang di atas ini masih plastik keras. Ini juga plastik keras dengan cetakan jahitan palsu ya. Dan ini kulit, ini kelihatannya kulit tapi ini keras. Nah untuk fitur-fitur seperti biasa juga semuanya disematkan di layar ya. Dan cukup banyak. Ini layarnya juga cukup besar dan ini mungkin sama dengan layar yang digunakan di Ion V yang sebelumnya kita sudah pernah konten ya. Dan lucunya di belakang sini ada tempat penyimpanan barang, mungkin bisa taruh tisu atau kartu uang elektronik dan lain-lain ya. Jadi kalau dari sini dia ngumpet gitu nggak kelihatan, tapi mungkin akan ada bayangan dari pantulan kaca depan. 1, 2, 3, lanjut. Nah, karena mobil ini basisnya adalah memang dari awal dirancang untuk mobil elektronik, EV ya. Jadi wheelbase-nya panjang banget. Nih kita bandingin dengan mobil yang HR-V tadi sebelahnya yang ukuran hampir sama ya. Nah, ini belakangnya kurang lebih sejajar. Tapi untuk depannya dia posisinya lebih di depan. Jadi hasilnya kabinnya jadi lebih lega. Nah, kebetulan ini saya tadi yang nyetir ya. Tinggi saya 179 cm dan ini posisi ideal saya agak suka memanjang ya untuk duduk, tapi kabin belakangnya masih lega sekali ya. Ini masih sangat lega ya, dan posisi duduknya juga enak, nyaman. Jadi biarpun mobil kelihatan kecil, wheelbase panjang dan dimensinya ternyata juga cukup besar, jadi bikin kabinnya terasa sangat lega. Dan di belakang sini ada armrest dan ini masih ada headrest untuk penumpang tengah ya. Dan untuk seatbeltnya belakang 3 titik proper, bukan yang ditarik-tarik dari bagian atas ya. Dan belakangnya kurang lebih sama dengan pintu depan ya, begini aja. Simple tapi ya masih nyaman untuk dipegang-pegang untuk daerah yang banyak kena pegang ya, seperti armrest di sebelah sini ya. Dan joknya full kulit, perforated leather juga karena di bagian depan jok depan 2 ini ada ventilasinya, jadi bikin punggung bisa tetap dingin terus. Oke, hari kedua ini mobilnya baru proses poles tapi belum ke video ya. Dan sekarang karena lagi proses pasang kaca filmnya, jadi polesnya diberhentiin dulu karena banyak debu-debu. Jadi takutnya si pemasangan kaca filmnya nanti bakal banyak debu, jadi kita stop dulu. Nah ini seperti yang udah disebut kemarin pemasangannya. Untuk samping dan belakang pakai Black Phantom, dan depan dan sunroofnya pakai tipe LX series ya, yang paling adem dari Solar Guard series. Jadi bahannya menggunakan bahan metal, dia jadi sifatnya memantulkan panas. Sambil pasang kaca film, kita langsung ukur aja untuk PPF layarnya, dan ternyata ukurannya sama persis dengan Ion V, dan kita langsung pasang aja ya karena ukurannya udah ada. Oke, hari ketiga baru aja beres poles. Jadi akhirnya ini tetap di heavy cutting dulu. Kemarin bagian bumper agak kasar banget, jadi dihalusin lagi. Sekarang udah beres ya, udah dihalusin. Di sini mau di IPA wipe down, detail-detail bekas debu-debu kompor. Habis itu naik coating. Kemarin kaca film juga udah diganti. Ya, ini menggunakan Black Phantom 60%. Atasnya sudah, bawaannya sudah tinted ya ternyata. Jadi
sekarang ditambahkan tipe LX 20%, jadi nggak nambah gelap ya, agak clear, dan depannya kegelapannya 40%. Ya, seperti itu. Ini LX dan ini Black Phantom 60%. Dan untuk layarnya juga ini udah dilapisin PPF ya. Nah, ini kelihatan edge to edge ya, yang bagian sana juga sudah. Habis ini coating, suasana coating, rapi-rapi interior, lalu karpet diganti dengan karpet trafo. Lanjut. Customer juga minta untuk dicopotin semua emblem-emblemnya ya, jadi clean banget. Kebetulan mobil Ion ini dia nggak ada cut out buat emblemnya ya, jadi begitu logonya dicabut semuanya jadi rata, nggak ada bekas. Yang di depan juga sama, mestinya di sini ada emblem, dicabut nggak ada bekas, jadi tampilannya clean sekali ya. Mobilnya juga bulat, clean, jadinya bersih. Mumpung cupnya dibuka, kita mau ngebahas sedikit. Ini bagian bukan ruang mesin ya, bagiannya komponen-komponen listrikan ini banyak besinya nggak dicat sama sekali ya. Ini bare metal, paling bagian yang sasisnya yang dicat, yang lain-lainnya enggak. Ini bener-bener masih besi tanpa cat ya, tapi ini kelihatan seperti bentuknya struktural ya, jadi dia seperti struktural kalau di mobil-mobil aftermarket, jadi menambah kekuatan rigiditas dari sasis. Oke, sekarang lagi proses nano ceramic ya, aplikasi nano ceramic coating. Ini masih layer pertama. Tadi bagian sini juga kita ada PPF karena rentan baret ya, ini warna piano black. Untuk sekalian ini juga dan ini juga kanan kiri. Habis ini lanjut ke layer 2, layer 3, terus beres. Jadi udah layer ketiga ya, layer terakhir. Ini sambil di detail-detail dalamnya dan dipasang-pasangin karpet trapoknya. Ini untuk yang belakangnya seperti ini, bagasinya, dan untuk baris kedua lagi dipasang. Nah, seperti itu. Jadi presisi ya, potongannya sesuai dengan deck lantainya. Di situ mobilnya beres dan sudah bisa diambil oleh pemiliknya. Lanjut. Jadi pengerjaan udah beres ya. Jadi pengerjaan ada banyak nih kemarin, ada nano ceramic coating 3 layer, lalu instalasi kaca film dengan solar guard premium series ya, depan menggunakan LX series, begitu juga dengan atas, lalu samping belakang menggunakan Black Phantom, terus pemasangan PPF beberapa panel, termasuk panel head unit dan speedometer. Ada juga pemasangan karpet trapo ya dengan tipe trapo eco. Lalu ada juga melepasin emblem-emblem ya, jadi tampilannya bersih seperti ini. Dan pemasangan klakson ya, menggunakan tipe Pia. Kita nggak sempat konten kemarin, tapi klakson sudah diganti. Ya, seperti itu. Oke, itu dia konten kita kali ini. Boleh di like kalau Anda suka video ini, di subscribe untuk mengetahui konten kita selanjutnya. Kunjungi website kita di detailingmobil.co.id. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye.